Halo, sobat pendidikan semuanya. Ketemu lagi kita dalam podcast pendidikan. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang ancaman-ancaman terhadap negara. Ancaman kali ini adalah ancaman yang terjadi di dalam bidang ideologi, politik, dan ekonomi. Semoga bisa memberikan setitik pencerahan bagi kita semua. Selamat menyimak podcast ini. Coba kita amati gambar berikut ini. Di dalam gambar berikut ini, kita bisa interpretasikan bahwa negara Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Terletak di antara benua Asia dan juga Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tentu saja, ini merupakan potensi yang bagus untuk masa depan bangsa Indonesia. Tetapi di satu sisi, ini juga mengundang suatu ancaman. Oleh karena itu, kita harus bisa mengenali ancaman-ancaman tersebut. Ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pertama-tama, kita akan membicarakan tentang ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dapat merusak pemikiran, sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan juga kepribadian sebagai suatu bangsa. Indonesia menolak dengan tegas adanya paham komunis dan juga Zionis. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Liberalisme yang didukung oleh negara-negara barat mempengaruhi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru bersifat atau bernilai negatif. Misalnya, dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas yang cenderung mengarah pada dilakukannya perilaku seks bebas dan perbuatan dekadensi moral yang lainnya. Jika tidak segera diatasi, ini akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya di kemudian hari. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merusak tata kelola sistem di suatu negara. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan, berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu rezim pemerintahan yang sedang berkuasa, atau dengan cara menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan daripada pemerintahan yang sah. Ancaman di bidang politik juga dapat berupa ancaman separatisme.
Ancaman separatisme itu merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Separatisme itu sendiri dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan pola perjuangan politik dengan bersenjata. Namun, pola perjuangan politik tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Terlebih, separatisme dengan cara ini sulit dihadapi dengan kekuatan militer. Oleh karena itu, sebagai sebuah bangsa, kita harus dapat senantiasa menggalang rasa persatuan dan kesatuan di antara kita bersama. Ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk merusak atau bahkan merampas kesejahteraan dan kemakmuran yang dimiliki oleh suatu negara. Telah kita ketahui bersama bahwasannya pada saat ini ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari adanya pengaruh globalisasi. Sehingga tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya di dunia ini. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian telah mengharuskan adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan juga jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, maka batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang bagi pasar produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Tetapi sebaliknya juga akan membuka peluang bagi masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Sehingga akan menimbulkan apa yang disebut dengan challenge and advantage atau tantangan sekaligus peluang yang dapat dimaksimalkan oleh segenap warga negara. Dan terima kasih sudah menyimak.